Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Zina, perbuatan tercela yang diharamkan dalam Islam. Zina adalah berhubungan intim dengan orang bukan mahram tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, baik secara hukum ataupun agama. Orang yang melakukan perzinaan bagaikan api yang membakar diri dan menjerumuskan ke jurang dosa besar. Namun, pintu taubat selalu terbuka bagi hambanya yang ingin kembali ke jalan yang benar. Bagi mereka yang terjerumus dalam dosa zina, masih ada peluang untuk menghapus dosa dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara menghapus dosa zina dalam Islam? Berikut adalah beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh para pezina untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, menyesali perbuatan. Menyesali perbuatan zina berarti merasa bersalah dan malu atas apa yang telah dilakukan. Menyesali perbuatan zina berarti menangisi dosa-dosa yang telah menodai hati dan jiwa. Menyesali perbuatan zina bukan berarti putus asa atau merasa tidak pantas mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali perbuatan zina adalah cara untuk membersihkan hati dari sifat sombong dan angkuh. Menyesali perbuatan zina adalah cara untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat nasuha harus dilakukan secepat mungkin sebelum datang ajal atau sebelum matahari terbit dari barat. Taubat nasuha adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat nasuha memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Menyesali perbuatan zina yang telah dilakukan dengan hati yang tulus dan bersih. Berhenti dari perbuatan zina dan menjauhi segala hal yang bisa mengantarkan kepadanya. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan zina lagi di masa depan. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan dan hati yang penuh harap dan takut. Mengembalikan hak-hak orang lain yang terzalimi akibat perbuatan zina jika ada. Ketiga, sholat taubat. Salat taubat adalah salat sunnah yang dikerjakan 2 hingga 6 rakaat di malam hari setelah salat isya atau sebelum salat subuh. Salat taubat ini bukanlah sesuatu yang akan bisa menjamin bahwa taubat bisa diterima langsung begitu saja. Namun, salat taubat adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunannya. Keempat, zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar adalah amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan dan hati. Istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan astagfirullah atau kalimat lain yang semakna. Zikir dan istighfar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Zikir dan istighfar bisa membawa ketenangan jiwa, keberkahan hidup, dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dan istighfar juga bisa menghapus dosa-dosa kita sekecil apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosanya sekalipun seperti buih lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 orang budak, ditulis baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kesalahan, dan dia akan terpelihara dari syaitan pada hari itu sampai petang. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, dekatkan diri dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah obat bagi hati yang sakit, cahaya bagi jiwa yang gelap, dan penyejuk bagi mata yang pedih.
Mendekatkan diri dengan Al-Quran adalah salah satu cara untuk menghapus dosa zina dalam Islam. Caranya adalah dengan membaca Al-Quran dengan tartil, memahami maknanya, mengamalkan ajarannya, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Al-Quran bisa membersihkan hati kita dari noda-noda dosa dan mengisi hati kita dengan iman dan takwa. Al-Quran bisa memberikan kita petunjuk untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan mendekati perbuatan-perbuatan sholih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar." Quran Surah Al-Isra ayat 9. Keenam, bersedekah. Bersedekah adalah memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah adalah salah satu cara untuk menghapus dosa zina dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Yang terakhir, memperbanyak amal sholih. Memperbanyak amal sholih adalah melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya dengan sebaik-baiknya. Memperbanyak amal sholih adalah salah satu cara untuk menghapus dosa zina dalam Islam. Memperbanyak amal sholih bisa menghapus dosa-dosa kita karena amal sholih adalah bukti dari iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak amal sholih bisa menghapus dosa-dosa kita karena amal sholih adalah sumber dari kebaikan dan keberkahan hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk." Quran Surah Al-Bayyinah ayat 7. Sahabat beriman, jalan menuju tobat nasuha dan penghapusan dosa zina terbuka bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin kembali ke jalan Allah. Lakukan 7 amalan di atas dengan penuh keikhlasan dan tekad yang kuat. Ingatlah, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia senantiasa menerima taubat hambanya yang ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.